Baik, salam dan bahagia. Selamat pagi. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan saya di channel ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membuat asesmen dengan cara yang mudah. Dan kita akan menggunakan satu aplikasi yang bernama Quizizz yang mungkin tidak asing bagi kita. Oke, untuk aplikasi ini akan memudahkan Ibu Bapak untuk membuat asesmen karena kita akan menggunakan artificial intelligence atau AI yang dimiliki oleh Quizizz. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Kita langsung saja menuju ke browser Chrome kita. Kemudian kita ketikkan quizizz.com. Sekali lagi, kita masuk ke browser dan kita ketikkan quizizz.com. Pastikan Ibu Bapak sudah login dengan menggunakan email belajar.id. Jadi kalau belum menggunakan email belajar.id, maka silakan pastikan login dengan email belajar.id. Kenapa? Karena ada fitur-fitur yang luar biasa yang akan membantu Ibu Bapak dalam pembuatan asesmen secara mandiri begitu ya di luar AI ini. Karena ada banyak sekali jenis-jenis pertanyaan yang bisa dibuat untuk pembelajaran berdiferensiasi. Itu kita akan bahas di lain kesempatan. Baik, untuk membuat quizzes dengan AI itu ada beberapa cara, Ibu Bapak. Jadi hari ini kita akan membahas satu cara terlebih dahulu, ya. Caranya yang pertama, ini cara yang pertama ya yang akan kita lakukan. Kita klik tanda plus di bagian buat. Kemudian, karena kita akan membuat asesmen, kita akan pilih penilaian di bagian sini. Jadi kita pastikan nih Bapak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia, berarti nanti di bagian sini akan tertulis asesmen. Kita klik saja bagian penilaian. Kemudian di bagian ini, karena kita akan menggunakan AI, maka kita pilih yang ini, bagian yang di tengah, yaitu hasilkan dengan AI. Ya, jadi Ibu Bapak ada beberapa cara ya untuk menggunakan AI dan kita akan menggunakan yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu di bagian yang kedua, yaitu teks atau prompt. Jadi kita akan masukkan teks atau promptnya. Dan karena di bagian ini Quizizz sudah fokus untuk pembuatan soal, maka kita lihat di sini cara menuliskannya sangat sederhana saja, yaitu masukkan nama topik kuisnya. Ya, kita masukkan nama topik kuisnya di sini, gitu. Misalnya kita akan membuat kuis tentang matematika, ya, hitungan. Oke, kita buat yang sederhana saja. Kemudian kita akan minta di sini bahasa keluaran sudah bahasa Indonesia, ya. Kemudian di sini kita akan membuat kuis berapa. Jadi kalau kita mau yang sesuai dengan yang kita kehendaki ada 5, 8, 10 atau 15. Jadi silakan dipilih. Kalau misalnya tidak otomatis maka nanti akan keluar tidak sesuai yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Hasilnya bisa sedikit atau bisa banyak. Kita pilih misalnya 10 gitu ya. Kita klik yang 10. Ini kita sudah klik. Kemudian kita klik di sini di bagian pendidikannya untuk apa. Jadi seperti ini kita membuat matematika, berarti kita pilih matematika. Kemudian untuk kelas berapa? Misalnya kita mau membuat yang kelas 7 begitu ya. Oke, kemudian kita klik
lanjutkan. Jadi di sini kita langsung klik lanjutkan. Di sini kita akan diminta ya untuk membuat subtopik. Jadi tadi topiknya, kemudian di sini subtopiknya mau apa gitu ya. Oke, misalnya mau penjumlahan bilangan bulat ya. Kemudian mau pembagian bilangan bulat atau kita pecahan sederhana dan desimal dan persen. Oke, jadi seperti ini begitu ya, perkalian. Ya, jadi kita ini SMP, kita masuk yang perkalian, pembagian, pecahan sederhana, kemudian desimal dan persen. Kalau ada yang tidak eh, muncul di sini, maka ibu bapak bisa tambahkan subtopik baru di sini ya. Tambahkan saja subtopiknya. Kemudian baru kita hasilkan kuis. Ya, cukup sederhana. Jadi tambahkan saja sesuai dengan yang ibu bapak inginkan ya. Oke, kita klik hasilkan kuis. Dan dalam proses ini nanti ibu bapak akan mendapatkan eh, hasil yang seperti ini, gitu ya. Sudah ada hasil. Sini kita meminta 10 soal. Oke, kita diminta membuat 10 soal. Di sini sudah ada 10. Oke, kemudian kita klik lanjutkan ke editor. Oke, klik saja. Untuk regenerasi dengan perubahan itu kalau ada yang mungkin tidak cocok, kita mau membuat yang lain, bisa klik yang regenerasi. Kemudian pastikan kita, sekalipun ini kita menggunakan AI, maka ibu bapak tetap mengecek ya, apakah pertanyaan dan jawabannya sudah sesuai begitu. Jadi pastikan supaya nanti tidak ada kekeliruan ya. Karena kita tetap memastikan agar di sini peran guru masih tetap menjadi yang utama. Oke, kemudian nih Bapak, karena supaya nanti dalam pengerjaannya, misalnya ya, ada peserta didik yang salah, kemudian ingin tahu bagaimana kenapa jawabannya salah. Nah, kita bisa tambahkan dengan AI juga, yaitu tambahkan penjelasan jawaban di bagian ini, Bapak. Ada kuisis AI tindakan, ini tindakan lanjutan. Kita klik tambahkan penjelasan jawaban. Oke, kemudian kita pastikan untuk tambahan penjelasan jawabannya sudah sesuai. Kalau misalnya sesuai bisa di oke, simpan perubahan. Kalau tidak sesuai silakan bisa diklik enhance misalnya gitu ya. Oke, kita anggap semuanya sudah sesuai, kemudian kita simpan perubahan. Jadi nanti dari kuis ini kita akan memberi informasi kepada peserta didik ini sebagai misalnya bagian dari kuis formatif ya untuk membuat peserta didik bisa memahami pembelajaran kita atau mungkin kalaupun pembelajaran yang sumatif ya bisa memberikan salah satu edukasi ya untuk peserta didik kita. Oke, kalau sudah ya Bapak, kita pengaturan terlebih dahulu. Kita kenapa pengaturan? Supaya nanti kita membuat eh, judul dari kuisnya ini dengan gambar yang menarik ya. Kita masuk ke bagian pengaturan di atas ini ya atau setting ya. Kemudian eh, mungkin judulnya ya bisa kita ubah gitu ya. Misalnya asesmen formatif matematika tentang bilangan. Oke, sesuai kelasnya, bahasanya kita ganti bahasa Indonesia. Dan kalau ibu bapak memiliki akun super ya atau menjadi trainer, maka ibu bapak bisa
membuat ini tidak dilihat oleh publik ya, artinya terbatas seperti ini. Tapi kalau akun Ibu Bapak masih free, maka tidak bisa. Eh, Tujuannya terbatas adalah supaya kalau misalnya asesmen ini digunakan untuk sumatif, maka kita harapannya akunnya terbatas ya, supaya tidak bocor soalnya begitu ya Bapak. Karena kalau misalnya tidak terbatas, maka siapapun yang mencari asesmen dengan nama misalnya ulangan harian matematika dan sebagainya itu akan muncul ya, akan muncul soal-soalnya begitu. Jadi pastikan kalau nanti mau belajar akun super atau Ibu Bapak ingin menggali mendapatkan akun super atau mendapatkan akun yang lebih eh, baik ke depannya, bisa ikuti pelatihan yang akan kami selenggarakan berikutnya. Nantikan saja, Ibu Bapak. Kemudian kita klik tambahkan gambar di sini ya. Kemudian kita klik tambahkan gambar, kemudian kita cari saja matematika. Ya, seperti ini. Nah, kita cari gambar yang sesuai atau yang kita inginkan begitu ya. Dan kita simpan. Oke, kalau sudah kita klik kembali simpan. Ya, jadi di sini Bapak soalnya sudah selesai. Kemudian kita klik simpan. Ya, demikian kita sudah membuat soal asesmen untuk pembelajaran ya dengan bantuan AI. Silakan pastikan kalau Bapak mau mencoba melihat hasilnya, kita bisa klik review. Hasil untuk kuisnya akan seperti ini, gitu ya. Ini kita coba sedikit ya, Bapak. Oke, 56. Maka nanti di bagian akhir akan ada penjelasan jawaban. Iya, demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembelajaran pembuatan kuisis dengan AI. Selamat mencoba, salam dan bahagia. Sampai jumpa di pertemuan lainnya.